wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang mana sebelum kita masuk ke dalam penafsirannya, seperti biasa kita akan membacakan ayatnya terlebih dahulu beserta artinya per kata. Untuk itu silakan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila dirimu diseru untuk sholat, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Fa'idza qudiyatis shalah, maka apabila telah diselesaikan salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah, wazkurullah, dan ingatlah Allah, katsiran la'allakum, banyak agar kalian tuflihun, beruntung. Wa idza ra'au tijarah, dan apabila mereka melihat perniagaan, aulah wam fadlu ilaiha, atau permainan, mereka menuju kepadanya, watarokuka qaima, dan meninggalkanmu berdiri atau berkhutbah. Kul ma indallah, katakanlah apa yang pahala di sisi Allah, khairum minal lahwi, dan dari permainan, lebih baik dari permainan, wa minat tijarah, dan dari perniagaan, wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Shadaqallahul azim. Nah, dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 16 sampai 19 ini langsung kita masuk kepada penafsirannya, yang mana ayat 9 sampai 11 ini membahas tentang kewajiban mencari ilmu dan mencari rezeki, dan bagaimana proses pembelajarannya efektif itu dapat mengubah perilaku dan kehidupan seseorang. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam penafsiran ayat 9, yaitu menerangkan bahwasannya ayat ini mengawali dengan perintah untuk segera menuju sholat Jumat, meninggalkan aktivitas duniawi lainnya untuk menunjukkan prioritas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tafsiran ayat 10, yaitu ayat ini menyuruh kita agar setelah selesai sholat Jumat itu diperintahkan untuk mencari rezeki dan bertebaran di muka bumi ini dan mengingat Allah. Itu merupakan keseimbangan antara ibadah dan juga kehidupan di dunia. Yang ketiga adalah ayat 11, yang mana ayat ini menekankan pentingnya membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengingat Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Nah, jadi dari penafsiran itu dapat kita tarik implikasinya ke dalam pendidikan, yaitu yang pertama prioritas mencari ilmu. Nah, sama seperti perintah untuk segera menuju sholat Jumat, maka ayat ini juga mementingkan pentingnya untuk memprioritaskan pencarian ilmu. Yang kedua ialah keseimbangan ibadah dan duniawi. Jadi, ayat 10 itu menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan duniawi, yang mana ibadah dengan mengingat Allah dan kehidupan duniawi itu menjadi karunia Allah. Jadi pendidikan itu harus menyeimbangkan antara kebutuhan akhirat dan kebutuhan duniawi. Yang ketiga adalah proses pembelajaran yang efektif. Jadi membaca dan mempelajari Al-Quran itu merupakan proses yang paling efektif. Jadi tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapat itu.
untuk menunjukkan pentingnya pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga adalah motivasi dan tujuan belajar. Jadi mencari karunia Allah itu ya untuk mendapatkan rahmatnya yang menjadi motivasi dan tujuan utama dalam mencari ilmu. Jadi pendidikan itu harus menanamkan motivasi baik itu intrinsik maupun ekstrinsik kepada siswa, bukan hanya eh, sekedar mentransfer ilmu saja. Yang keempat adalah pentingnya pembelajaran berkelanjutan. Jadi, ayat ini juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan dengan konsisten. Bukan hanya belajar sesekali lalu selesai, tetapi selalu berusaha untuk menambah ilmu dan mencari ilmu. Jadi, surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini memberikan panduan yang sangat berharga bagi dunia pendidikan, yang mana ayat ini menekankan pentingnya memprioritaskan pencarian ilmu, mementingkan dua kehidupan yaitu di akhirat dan juga kehidupan di dunia. Jadi, pendidikan itu harus efektif dan mampu untuk memotivasi siswa bukan hanya dari segi ekstrinsik tetapi juga dari segi intrinsik. Eh, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.